itunya kayak jadi berat sebelah gitu kan. Jadi Nah, kayak bener. Nggak seimbang gitu loh. Jadi kurang gitu. Terus juga mungkin, ini karena mungkin waktunya masih banyak kali ya. Ini masih berapa menit sih? Masih 15 menit. oke. Ini jadi tadi aku baca katanya kalau kita terlalu apa nganggap pasangan kita ini terapis, itu tuh bisa masuk ke dalam hubungan toksik rupanya. Nah iya, makanya aku bilang, emang nggak boleh banget untuk menganggap pasangan kalian tuh inilah, itulah gitu ya. Jadi kan dia sebagai posisinya pasangan, Hmm, jangan dianggap dia jadi orang tua. Itu juga salah sebenarnya. Ketika iya. kita mengharapkan pasangan kita kayak orang tua atau kita mengharapkan dapat pasangan yang kayak ayah kita, itu tuh salah karena emang konsepnya nggak kayak gitu. Nah iya, terlalu ketergantungan itu tuh nggak baik, sama lah kayak kita ketergantungan obat kan juga nggak baik. Itu sih hal-hal Betul. yang emang seharusnya di apa ya, Di dihindari. dihindari bener, bukan Bener. diminimalisirkan. Karena kadang kita tuh udah berada di hubungan toksik aja kita suka nggak sadar gitu loh. Hmm, Kan kebanyakan dari kita kayak gitu ya, kayak ngerasa hubungan kita tuh masih sehat, tapi ternyata udah toksik gitu. Dan betul. intinya apapun, kita mungkin balik kita, karena ini kita tadi fokusnya ke relationship, ini kan karena udah habis nih pembahasan tentang terapis, mungkin kita boleh lari ke relationship, ya apapun lah pokoknya tentang relationship antara pasangan. Jadi definisi terapis ini secara singkat apa ya? Terapis ini Terapis tuh itu lebih ke kayak kayak orang yang, yang kayak ngobatin pasangan gitu nggak sih atau apa? Lebih kayak iya, berusaha untuk penyelamat. menjadi psikolog aja, jadi lifesaver Penyelamat. gitulah. Definisi singkatnya tuh penyelamat gitu. Iya. Jadi kayak dia mengharapkan pasangan itu jadi penyelamat hidup dia gitu kan nggak Hmm, baik ya. betul. Karena penyelamat yang sesungguhnya itu apa dah? Allah ya. Betul kan? Tuh, cocok gak kita sekarang? Wah, kita sehati. Aduh, Gitu. gitu ya. Terus juga Benar gitu loh. kalau balik ngomong tentang relationship, aku udah banyak banget lihat berbagai macam relationship. Baik relationship toxic kah, healthy kah, setengah toxic kah, setengah healthy kah. Banyak banget kayak pengorbanan. Apalagi kalau relationshipnya ini udah married ya. Itu tuh bakal Hmm, lebih banyak itu banget yang benar. aku lihat gitu dari orang sekitar aku, kayak dari orang yang cuma aku kenal, kayak intinya sih aku pengen kalau kita bahas yang seumur kita aja kali ya. Iya, kan ranah Kayak remaja tahun. kalau merit kan terlalu jauh ya, kita bakal nyampe di tahap itu tapi mungkin nanti gitu loh, perlu step lagi gitu. Nah kalau untuk merit sendiri tuh, merit, kalau untuk hubungan kita, kayak kita pasti ngalaminnya tuh paling toxic yang kayak pasangannya selingkuh terus, atau mungkin suatu hubungan yang emang udah nggak bisa dijalanin tapi ternyata masih dipaksa. Itu kan juga nggak baik ya. Iya, aku sih sering dengar ketika orang dalam hubungan toksik, mereka sadar, mereka tahu, mereka tuh maksudnya dalam keadaan waras gitu, dan mereka juga tahu gitu loh, aku di hubungan yang nggak bener nih, hubungan yang toksik gitu, udah parah banget malahan, kayak udah nggak bisa ditoleransi lagi kalau orang normal liatnya, tapi sering banget mereka terhalang akan kata cinta, itu dia. Sebenarnya nggak, ya mungkin kita bisa bilang cinta, tapi kita juga banyak kok hal-hal orang-orang, beberapa orang yang aku lihat. Karena apa? Karena dia sudah memberikan segalanya ke pasangannya. Hmm, Jadi dia ngerasa ya pastilah dirugikan karena belum jadi apapun, belum, ya banyak lagi tuh perempuan yang masih bergantung sama pasangannya karena dia sudah memberikan segala hal yang tak seharusnya dia berikan ke pasangannya. Nah, buat aku, menurut aku ketika kalian udah, maksudnya ketika kalian sampai di tahap itu dan kalian menyesal, it's okay gitu loh. Menurut aku nggak ada yang berhak menghakimi kalian karena kita juga nggak tahu kan dosa masing-masing. betul. Terus juga kalau apa ya, aku sedih miris gitu ketika ngelihat perempuan dihakimi
Tapi makan yang menghakimi tuh nggak lebih dari dia gitu loh. Betul. Apalagi Aku kayak benci banget sama orang kayak gitu, kayak aduh jangan sibuk ngurus hidup orang lain. Emang hidup kan udah sempurna gitu loh, udah seneng banget, udah bahagia banget gitu loh. Jadi menurut aku ya untuk kalian mungkin yang lagi di situasi itu, biarin aja mereka ngomong apa, biarin aja gimana ke depannya. Mungkin banyak lah ya ketakutan kalau udah kayak gitu kan dah. ya pasti Banyak ketakutan untuk nggak diterima atau ketakutan untuk sulit untuk punya pasangan lagi atau apapun lah alasannya. Intinya sih menurut aku jalanin aja, jalanin kayak itu tuh mungkin udah jalannya kalian. Kalau kalian udah buat kesalahan sekali ya jangan lagi gitu sih menurut aku. Karena aku percaya, aku yakin dan percaya manusia tuh punya kesempatan kedua. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi ya intinya sih ya jalanin aja, hadepin segala hal yang udah kalian buat tuh, yang kesalahan-kesalahan kalian tuh ya udah hadepin. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kau gimana tentang hal yang kayak gitu tuh? mak gue telepon. Jadi kau nggak dengar aku ngomong apa? Jadi dia mau angkat apa mamanya nih? Ya oke, kayaknya iya ya guys. Buktinya dia nge-like. Kalau menurut aku sih itu. Jadi intinya ya eh dijalanin aja gitu loh, dihadepin aja, ya dihadepin lah, diapain, jangan kabur. Walaupun kadang juga di beberapa masalah aku suka kabur, tapi sebenarnya itu nggak baik. Gitu sih. Tapi Betul. juga aku tuh nggak kabur yang kabur gitu loh. Kadang aku tuh kabur untuk berpikir, Ya kadang betul. dan nggak apa-apa untuk mikir sejenak tuh, menurut aku nggak disalahin daripada kalian salah ngambil keputusan. Itu sih kalau menurut aku. Oke, jadi gitu menurut Mbak gitu tadi. Ya kebanyakan orang nih karena di Indonesia nih kuat banget sama stigma-stigma terus sama apa lagi ya? Budaya-budaya lamanya deh kalau tentang perempuan yang nggak benar, maksudnya yang udah tidak, ya mohon maaf ya, tidak virgin lagi, itu pasti bakal ditolak mentah-mentah gitu. Enggak. Padahal kan apa? Ada konsepnya kayak gitu. Enggak, apa namanya, budaya, aku bilang budaya. Budaya kita ngajarinnya Iya. seperti Iya ah, sih kalau budaya iya. Tapi kalau iya menurut makanya aku aku bilang. ada kok. Ada kok. Cuma Nah mungkin itu, emang mungkin jarang. Tapi aku yakin ada. Maksudnya itu loh. Gini loh. Kalau kalian mikir ke depannya terlalu jauh. Itu tuh masih jauh banget. Dan jadinya menduga-duga hal yang mungkin gak terjadi. Atau hal yang mungkin terjadi. Jadi menurut aku lebih baik ya udah jalanin aja. Tuhan tuh udah ngatur segalanya sebaik-baik mungkin. Sekalipun kalian buat kesalahan tuh pasti ada jalan lain. benar. Ya kalaupun kalian udah tertimpa nih musibah nih, percaya aja, maksudnya musibah yang datang ini itu tuh bakal ada step-step selanjutnya yang kayak lebih indah lagi gitu loh. Kita kan nggak ada yang tahu nih kalau misalnya dikasih musibah kayak gini ke depannya bakal gimana. Nggak semuanya bakal negatif-negatif, pasti ada positifnya juga. Jadi anggap aja musibah yang datang itu ya batu loncatan buat jadi lebih Pelajaran baik lah. lah. Iya, Pelajaran pelajaran. batu loncatan gitu. Benar. Ya gitulah, makanya kita bukan problem fixer buat pasangan kita, dan untuk teman-teman yang ngerasa lagi down banget seperti yang tadi dibilang Jadilah penyelesai masalah diri sendiri, menurut aku sih gitu. tuh, Jangan kalau pernah emang salah, berusahalah untuk beresinnya sendiri gitu, tanpa harus gimana gimana gitu sih menurut aku. benar-benar ya, kalau memang mau jadi terapis ataupun mau jadi teman cerita yang baik Ya mending itu tuh langsung beneran gitu loh, ya, jangan nggak dibekalin apa-apa tiba-tiba jadi itu, jadi mental kalian juga yang kena. Tapi kalau misalnya para terapis dan para konselor atau lain-lain itu tuh udah punya bekalan untuk mereka selesaiin dulu masalah, dealing dulu sama diri sendiri. iya, Dealing ya, bukan healing. Dealing dulu, baru kalian bisa jadi konselor.
Kalian udah mulai pusing ya? Pusing apa? Mungkin Pusing nggak dulu apa, aja sih. pusing materinya udah habis gitu loh. Enggak sih, aku nggak pusing. Gak ada yang aku pusing. Nggak ada yang pusing, nggak lidah doang yang Jalanin pusing. aja. Udah kayak yang aku bilang tadi kan, jalanin aja. Yo yo, ya gitulah pokoknya. Kayak kadang psikolog aja, aku nanya dari Kak Nurul, kadang aja mereka tuh sering kebawa suasana, siapa Dan namanya. kita tuh jadi konselor tuh nggak boleh kebawa ke sana, suasana kan? Benar itu. Kadang aja, nah, yang profesional itu kadang out of control gitu loh, keluar dari kontrol mereka. Kan ini kita apalagi kita manusia normal yang nggak tahu pembekalannya nggak ada gitu loh. Masih minim lah, mungkin ada tapi itu berdasarkan pengalaman doang, teorinya nggak ada gitu. Sedangkan kan kalau menjadi yang profesional ada teori, ada pengalaman juga gitu. Ya, ini boleh di close atau masih ada yang ingin dibicarakan? Gitu sih kalau menurut aku. Jadi intinya udah coba biasain nanti aja. Oke, namanya juga human, bener-bener. Jadi ya intinya kalian jangan terpaku sama hal-hal yang bikin rugi diri sendiri, itu nggak sih? Kayak kalian jadi sama sih, intinya jangan merugikan orang dan jangan merugikan diri sendiri. Kalau orang yang menjadikan pasangannya tadi apa tadi Apa? nih, Terapis. nah kalau orang-orang yang menjadikan pasangannya terapis itu kan merugikan orang lain ya. Hmm. Nah itu tuh harusnya nggak terjadi menurut aku, karena ya balik lagi sih, kita manusia kadang kita nggak sadar udah ngerugiin orang lain maupun diri kita sendiri, kadang kita ngerugiin gitu loh tanpa kita sadari. Tapi ya nggak apa-apa lah, belajar aja lagi, terus belajar, jangan nyerah, jangan apa ya, segala, menurut aku segala hal yang kita dapetin, pengalaman yang kita dapetin, segala hal tuh punya nilai, punya lah pasti. Intinya ya jangan sedih karena hidup terus berjalan. Oke, jadi kita tetap juga harus jalan. Itu ya sih kalau dari aku. Kalau dari aku, ya untuk sekadar mengeluh ya nggak masalah untuk berkeluh kesah ke pasangan. Tapi ketika mau nanya solusi yang, maksudnya solusinya tuh yang out of, udah nggak bisa lagi kalian handle, mending dibilang aja gitu, oh nggak bisa. Atau aku bukan terapis ya, dibicarakan, komunikasi. Sering orang tuh nggak bisa ngomong, maksudnya apa ya bilangnya ini, kayak terputusnya tuh gara-gara nggak saling komunikasi sama pasangannya. Nah itu, kita bisa perlahan mengajaknya untuk berkonsultasi dengan profesional, kayak ke psikolog, ke konselor sebaya, atau ke psikiater langsung, ke terapisnya langsung. Nah, supaya mendapat penanganan yang tepat. Karena kadang ya kita orang yang biasa yang nggak ada apa namanya, yang nggak ada pengalaman sama sekali atau teori-teori gitu, yang nggak bisa nanganin gitu loh. Ya gitulah pokoknya, karena kita bukan problem fixer. Jadi kalau misalnya nggak bisa, pasangan kalian benar-benar lagi down, ya datengin aja langsung ke konselor atau gimana. Nggak dianggap gila kok, nggak, itu nggak gila, itu malahan menyembuhin kalian. Ya oke, okay. Udah boleh ditutup ya. Oke, okay. Makasih teman-teman yang udah nonton, makasih juga Kak Ici udah nanya-nanya dan segala macamnya, memang seadanya, sekadarnya, karena materinya nggak tahu lagi mau dibahas apa. Bye, see you. Bye guys. Happy day. Makasih juga.